Hidup Petani! Hidup PTP! Hidup PTP! Hidup! Saya Dewan Pimpinan Harian Serikat Petani Pasundan. Di sini ada beberapa tokoh dan pimpinan penggarap dari hamparan Statras, wilayah dari 4 desa Pamanjung, Wonoharjo, Cikemulan, dan Sukarsih. Berikut ada Dewan Suro SPP Bapak Arif Budiman. Saya ingin menyampaikan terkait kondisi gejolak reforma agraria yang ada di Kabupaten Pangandaran, terutama dengan isu yang beredar pada saat ini terkait persengketaan yang sudah hampir 29 tahun antara PT Statras dengan pihak Bank NISP OCBC dan tanahnya yang digarap oleh masyarakat ini semenjak pada zaman atau pada tahun 96 atau tahun 93, karena rata-rata si para penggarap tersebut itu dulunya para pekerja buruh PTPN atau para pekerja kebun PTPN 8. Nah, saya ingin menyampaikan surat dari Serikat Petani Pasundan dengan dimenangkannya gugatan Hirawan Adi Winata atas nama Direktur PT Statras terhadap PT Bank OCBC NISP Tbk, yang pada pokok bahwa PT Bank OCBC NISP Tbk harus mengembalikan jaminan kredit, yaitu sertifikat HGB nomor 1 Desa Cikemulan seluas 92.110 meter persegi. Tempat dikenal dengan Blok Bulak Laut, tertanggal 8 Februari 11 tahun 1997, dan sertifikat lainnya atas nama PT Statras sebagai debitur pada putusan pengadilan nomor 296 PDT G 2024 PN Bandung. Kami menduga bahwa tanah negara X HGU PTPN 8 tersebut dijual oleh Bank NISP OCBC Tbk atau yang mengaku-ngaku pemilik Bank NISP kepada PT PMB, PT Arnawa, PT Trijaya dan lainnya dinilai tidak sah dan melanggar hukum. Di sisi lain, sertifikat HGB dan seluruh aktivitas pada HGB atas nama PT Statras pemilikannya haknya cacat prosedur. Selain itu, PT Statras pun hanya menguasai izin HGB yang berakhir pada tahun 2026. Oleh karena itu, berdasarkan PP 224 tahun 1961, semua badan hukum baik BUMN, BUMD ataupun pemerintah yang menggunakan dan menguasai lahan tersebut harus memiliki izin. Maka secara logika hukum, hanya PT Statras yang berhak atas penguasaan tanah tersebut. Lain itu, penguasaan tanah putusan pengadilan nomor 296 PDT G 2024 PN Bandung batal secara hukum, kecuali rakyat penggarap dapat dikecualikan oleh peraturan pemerintah. Ini bahkan bisa dimohon untuk nantinya diredistribusi pada rakyat yang menggarap dan menguasai. Apalagi menjual belikan tanah yang riwayat tanah tersebut pada tanah negara yang pelepasan haknya harus melalui mekanisme redistribusi yang notabene subjeknya adalah rakyat. Sehingga dengan demikian, siapapun yang menjual belikan tanah negara tersebut patut diduga besar melakukan tindak pidana korupsi. Yang kami curigai, kejahatan ini diduga oleh oknum aparat BPN Ciamis yang sekarang menjadi BPN Pangandaran beserta aparat pemerintah daerah yang lama sampai pada tingkat pemerintah desa. Di sisi lain, PT Statras sebagai pemilik izin HGB di atas lahan ini yang berdasarkan usulan yang diizinkan membangun kawasan wisata, tapi sejak dikeluarkannya HGB tidak pernah membangun, apalagi padahal apabila setelah 3 tahun usulan dan perencanaan itu tidak dijalankan, harusnya di
diperingati oleh pihak Pemda maupun BPN selama 3 kali, maka HGB-nya bisa dicabut dan tanah dikembalikan fungsinya kepada negara, kecuali atas tanah tersebut ada penguasaan penggarap dan hunian rakyat. Atas dugaan tindakan berbagai kejahatan dalam bentuk praktek jual beli tanah negara dan segala bentuk praktek penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan yang kami duga oleh beberapa aparat terkait yang mengeluarkan izin di atas tanah ini, SPP akan mengambil sikap yang jelas. 1. Meminta pemerintah Kabupaten Pangandaran yang sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Kepres 34 tahun 2003 tentang reforma agraria, mencatat dan menguruskan kembali penyelesaian sengketa agraria yang kami sengketakan lahan ini antara masyarakat yang tergabung ke dalam SPP, baik yang bersengketa dengan PTPN 8 ataupun PT Statras dan BPN Kabupaten Ciamis yang sekarang menjadi BPN Kabupaten Pangandaran, yang mana kuasa sengketa tanah ini sudah dicatat dan diurus oleh tim terpadu Pangandaran khusus sengketa tanah di Kabupaten Ciamis sejak tahun 2004 agar dicatat dan diurus kembali oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran. Hal di atas telah diperkuat dan diputuskan dan kesepakatan dengan pihak pimpinan DPRD pada tanggal 13 Desember tahun 2022. Ini dijelaskan dan ada berita acara kesepakatannya. Yang kedua, meminta semua jajaran pemerintah mengevaluasi lagi seluruh izin yang pernah dikeluarkan dalam hal pemberian izin, baik izin pembangunan, perumahan oleh semua pengembang, terutama izin rekomendasi segala bentuk teknis jual beli tanah negara di atas tanah tersebut. Yang ketiga, moratorium atau stop pemberian izin apapun yang menyangkut di atas lahan tanah negara ini sampai dengan penyelesaian hukum dan administrasi yang jelas. Yang keempat, apabila hal tidak diindahkan dalam waktu 1 minggu dari pengumuman ini, maka kami secara tegas akan mendatangi Kejaksaan Agung atau KPK. Yang kelima, yang sebelumnya kami tunda demi menyelesaikan semua persoalan ini secara bijaksana. Maka dari perhatian ini atas para pihak-pihak yang berkaitan dengan eks tanah Statras, apabila tidak mengindahkan kepada para penggarap dan terjadi penggusuran atas tanah, maka kami tidak akan diam. Secara hukum, secara organisasi kita akan melakukan upaya pelaporan sampai Kejaksaan Agung atau KPK untuk mengungkap proses peralihan yang terjadi di tanah tersebut. Itu saja dari saya. Ucapkan terima kasih. Saya persilahkan kepada Bapak Arif Budiman. Ya, statement tadi, pernyataan tadi itu adalah bentuk dari desakan terhadap pemerintah Kabupaten Pangandaran terutama untuk segera mengevaluasi seluruh izin atau pemberian hak, terutama pemerintah Kabupaten Pangandaran dan BPN segera mengevaluasi seluruh perizinan atau hak yang telah terbit di hamparan eks PT Statras. Terima kasih. Yang lainnya, namakan Pak Yayat. Ini penting Pak Yayat karena Pak Yayat dulu sebagai pekerja pekebun. Persaksian Pak Yayat. Waalaikumsalam. Saya sebagai penggarap di PT Statras, bahwa saya penggarap dari 97 dan saya pernah menjadi karyawan di PT PTPN di 8. Bahkan saya kerja sebagai pengurus tanah perkebunan, ya sapi, bentuknya sapi. Bahkan sapi pun banyak kehilangan lah, yang tidak diduga-duga. Oleh karena itu, saya tahu persis bahwa hasil tunggal gulingnya ADU dan AGB dari mulai 96 dari 97 muncullah AGB
yang tidak menentu dan tidak ada bukti pembangunannya. Maka dari itu, masyarakat setempat yang ada di daerah Cikembulan, Pangandaran dan Wonoharjo bersiap siaga untuk menggarap dan tidak ada apapun dari mulai 1998 tidak ada reaksi apapun menggarap secara Tumpang Sari. Sampai saat ini bahkan sampai saya banyak juga yang menghuni dan saya umur ini dari 2006 sesudah tsunami. Bahkan saya pun pernah menjadi korban tsunami dan menjadi ketua pasca bencana. Maka dari itu saya tahu persis bahwa saya pun kelahiran asli daerah Cikembulan di dusun desa di RT yang sekarang duduk di RT 2. Bahwa saya sampai saat ini menggarap dari 97 sampai saat ini beberapa kali terkena gusuran dari mulai Pananjung, Wonoharjo sampai Cikembulan, terus menerus adanya melakukan penggusuran. Dan saya pun salah seorang yang menjadi targetan DPO oleh pihak perusahaan dan aparatur pemerintahan dan juga oleh preman-preman. Bahkan saya pernah sampai disayembarakan sebesar 80 juta. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulunya kami nelayan, sesudah nelayan itu banyak yang tidak berhasil kadang-kadang gitu. Sambilan saya menggarap tanah, yaitu di Tatras di Pananjung. Waktu tahun 2000 itu sudah menggarap tanah yaitu sawah. Sudah itu terus kebun-kebun sehingga tahun 2014 itu dikenalkan sama SPP. Sudah SPP saya sehingga itu menggarap terus diintimidasi sama orang PT-PT itu, sama preman sama itu, terus Peko segala ada. Itu mengintimidasi kepada penggarap-penggarap yang sudah masuk SPP. Nah, setelah itu sampai sekarang, alhamdulillah, walaupun berhasil, sekarang banyak yang dihuni bangunan, tapi tetap masih tidak kondusif, yaitu diganggu sama PT-PT yang itu tadi, yang disebutkan sama Pak Sekjen tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup? Ada lagi keterwakilan perempuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya duduk di lahan Stratas dari tahun, memang saya menduduki dari tahun 2016. Cuma saya membuka lahan tersebut dari tahun 97 dan pada akhirnya dari sebelum saya masuk SPP, dan setelah saya masuk SPP saya langsung menghuni di lokasi tersebut sampai hari ini. Walaupun awalnya intimidasi dari para preman, dari pihak perusahaan terus menggempur, tapi kami semua yang ada di wilayah tersebut tetap bertahan. Dan sekarang saya memohon untuk apa yang jadi haknya masyarakat, tolong kembalikan ke masyarakat, yaitu tanah negara adalah tanah untuk rakyat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Ada pertanyaan? Mungkin? Lanjut ya. Cukup. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan atas statement atau pernyataan sikap dan kondisi real fakta di lapangan sesuai apa yang disampaikan para sumber-sumber tadi. Itu jelas bisa dibuktikan ataupun dari sisi penguasaan lahan, penguasaan tanah, dan kita bisa survei ataupun bisa membuktikan ke lapangan. Dari saya dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup SMP! Hidup! Hidup tadi!